Pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai analisis proses bisnis. Perlu diketahui, proses bisnis itu merupakan kumpulan aktivitas pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Pada dasarnya, sebuah aktivitas, sebuah kegiatan pekerjaan tertentu intinya akan berkaitan dengan aktivitas lainnya, gitu ya. Entah itu dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, dalam sebuah aktivitas kegiatan tertentu selalu ada sub dari aktivitasnya. Saya ambil sampel misalnya dalam proses aktivitas perkuliahan. Perkuliahan itu ada subaktivitasnya, yaitu mengajar, mengerjakan tugas, menilai, berdiskusi, dan sebagainya. Nah, setiap subaktivitas itu memiliki atribut sendiri. Jadi, bicara tentang subaktivitasnya, terdapat item-item pelengkap dalam aktivitas tersebut. Nah, item-item pelengkap tersebut salah satunya berupa dokumentasi kah, atau berupa metadata kah, atau berupa informasi tertentu. Itu yang menjadi pelengkap pada subproses bahkan juga proses dalam sebuah aktivitas. Oke, bagaimana cara kita menganalisis sebuah proses bisnis? Ini pada dasarnya ada 3 langkah yang utama. Pertama, kita harus memahami bagaimana sistem yang berjalan, sistem yang ada saat ini. Ketika kita sudah memahami seluk-beluk dari keseluruhan proses bisnisnya, include subproses dan atribut-atributnya, maka berikutnya langkah yang kedua, kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi pembaharuannya, inovasinya, dan sebagainya. Itu bentuk dari evaluasi dari sistem yang berjalan. Nah, berangkat dari evaluasi sistem yang berjalan, kita melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu bagaimana kita membangun sistem yang diusulkan. Nah, membangun sistem yang diusulkan pada dasarnya harus memiliki proses aktivitasnya sampai ke subprosesnya, dan demikian juga dengan atribut-atributnya. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana sistem yang saat ini dengan sistem yang akan diusulkan melalui hasil evaluasi. Ya, ini adalah karakteristik sistem pada proses bisnis secara primer. Terdapat komponen, batasan, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, proses, dan juga tujuan. Nah, dalam sebuah lingkungan aktivitas di sebuah institusi, proses bisnis harus memiliki berbagai komponen. Komponen ini bisa item-item, bisa bagian, bisa proses, bisa dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian ada batasan sistem. Jadi ketika kita mengenali ada proses bisnis, proses ini pasti akan bergerak dalam sebuah lingkup yang kecil. Contoh sederhana, kita ketika masuk kuliah ke Unikom ada pembayaran. Nah, itu lingkungan dari proses bisnis registrasi pembayaran. Kemudian dari batasan sistem yang tadi itu akan berhubungan dengan sistem yang lainnya, contohnya penjadwalan atau perkuliahan. Jadi di situ bisa dikenali, oh ada 2 sistem sebenarnya, tapi 2 sistem tersebut mencakup satu sistem yang besar, satu sistem akademik Unikom yang besar. Kemudian ada lingkungan luar sistem. Nah, ini bicara tentang dalam proses bisnis selalu ada pengaruh, gitu ya, pengaruh dari pihak eksternal. Kehadiran Unikom, aktivitas di Unikom misalnya contoh sederhana, itu ada hubungannya dengan kebijakan dari pemerintah, aturan-aturan dari Kementerian Pendidikan, gitu ya. Sehingga dari kebijakan, peraturan itu akan mempengaruhi setidaknya aktivitas-aktivitas bisnis. Contoh saat ini misalnya,
ketika edukasi harus dijalankan dengan daring. Maka aktivitas daring ini setidaknya dipengaruhi oleh kebijakan, aturan, dukungan dari pemerintah. Adanya kuota, adanya pembangunan infrastruktur untuk memudahkan pembelajaran daring, dan sebagainya. Nah, kemudian adanya penghubung. Nah, ini bicara tentang bagaimana keterkaitan antar satu sistem dengan sistem yang lain, atau antar subsistem dengan subsistem yang lain, atau antar sub dari subsistem dengan sub dari subsistem yang lain. Pada gambar ini terlihat, ini contohnya, ini lingkaran yang besar, ini adalah batasan sistem di mana dalam lingkungan batasan sistem ini terdapat subsistem yang saling berhubungan. Nah, ini adalah interface-nya, gitu ya. Kemudian yang jelas ada masukan, itu jelas. Sebuah proses bisnis akan selalu ada input. Yang diinputkan apa? Yang pastinya adalah data. Dari data yang diinput kemudian diproses. Prosesnya macam-macam, entah itu filter, verifikasi, validasi, kemudian klasifikasi, mensegmentasi sesuatu, data, dan sebagainya. Sampai akhirnya keluarlah outputnya berupa informasi. Nah, informasi ini dipakai oleh dalam satu subsistem, tapi juga bisa dipakai untuk subsistem lainnya. Nah, sampai akhirnya aktivitas tadi, keseluruhan dari input, proses, output, di mana dalam lingkungan batasan tertentu yang dipengaruhi lingkungan luar dan saling terhubung, akan memiliki sebuah tujuan. Jadi pada akhirnya sebuah proses bisnis harus memiliki tujuan. Tidak boleh tidak. Sekecil apapun atau bahkan satu tujuan pun itu harus ada dalam aktivitas proses bisnis. Kemudian untuk komponen proses bisnis itu ada 8 komponen, yaitu tujuan, batasan, input, output, sumber daya, urutan aktivitas, struktur organisasi, dan menghasilkan sebuah nilai atau value bagi stakeholder. Oke, tujuan. Tadi dalam pembahasan karakteristik jelas ya bahwa proses bisnis harus memiliki sebuah minimum satu tujuan yang jelas. Jadi ketika kita akan melakukan aktivitas apapun, gitu ya, kita bisa tahu goalnya ini. Pada dasarnya kalau misalnya kita sudah tahu goalnya, tujuannya, maka mau aktivitas apapun yang akan kita lakukan, kita harus mengarah ke sana. Tidak boleh tidak, gitu ya. Jadi tujuannya satu, tapi aktivitasnya bisa berbagai macam cara. Kemudian batasan. Nah, batasan bicara tentang adanya segmen yang tidak boleh keluar dari area itu, gitu ya. Jadi lingkup dari sebuah proses itu harus benar-benar dideklarasikan di awal. Ketika lingkup proses sudah terdefinisi dengan baik, gitu ya, maka dalam melakukan aktivitas proses bisnis itu tidak akan menggunakan berbagai macam cara. Mungkin hanya 1-2 cara saja, gitu ya. Tapi batasan ini juga harus berhubungan dengan tujuannya apa. Kalau tadi misalnya tujuannya satu, tapi kita bisa berbagai macam cara untuk sampai ke tujuan itu, dengan hadirnya batasan, kita bisa mengkerucutkan aktivitas menjadi lebih sedikit, gitu ya. Jadi kita hanya mungkin 1-2 cara untuk sampai ke tujuan tadi. Oke, untuk input, apapun yang diinputkan itu bicara tentang data. Jadi dokumentasi baik itu berupa gambar, audio, video, soft file, hard file, gitu ya. Dan semuanya itu yang masih belum punya makna atau nilai, gitu ya. Itu berupa data yang harus diinputkan agar prosesnya nanti dapat menghasilkan sebuah output. Nah, proses yang tadi didapatkan dari data-data yang diinputkan itu harus memiliki keluaran outputnya yaitu informasi. Nah, informasi ini harus sesuai
ditargetkan kepada penerima yang jelas, penerima yang sesuai. Saya ambil sampel. Kalau misalnya kita memproses sebuah nilai, tapi nilai hasilnya berupa informasi nilai itu diserahkan kepada contohnya ketua RT, saya pikir itu tidak tepat. Nah, penerimanya adalah misalnya pimpinan atau pihak rektorat. Itu bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Ketika diketahui, maka setidaknya pihak manajemen atau rektorat akan mengenali mahasiswa yang berprestasi. Ketika mahasiswa itu berprestasi, dampaknya kemana? Salah satunya mungkin pemberian beasiswa, pemberian penghargaan. Jadi penting sekali, informasi harus sesuai ditujukan kepada penerimanya. Penerimanya yang memang benar-benar membutuhkan. Oke, komponen lainnya yaitu sumber daya. Pada dasarnya sumber daya resource yang ada dalam sebuah institusi dalam melakukan aktivitas proses bisnis itu ada 5. Pertama, sumber daya manusianya, itu jelas. Gitu ya. Kemudian hardware-nya, software-nya, network-nya, dan juga datanya. Nah, ini sumber daya yang diperlukan dalam melakukan aktivitas agar rutin. Aktivitas tersebut bisa berlangsung dalam sebuah institusi. Nah, penting juga aktivitas itu harus komprehensif. Dalam artian ada urutan yang jelas, seksama, dan terukur. Ini contohnya misalnya adanya A1. A1 itu harus melewati aktivitas ke A2 sampai ke A3 dan berujung ke A5. Pun demikian dari A5 misalnya aktivitasnya itu bisa menuju aktivitas lainnya atau sebenarnya ini aktivitas yang pertama. Ini kalau dari gambar langsung ke aktivitas yang pertama ya. Jadi urutan itu harus jelas walaupun siklusnya terus berulang. Nah, aktivitas ini biasanya memiliki standar operating procedure. Jadi SOP ini adalah patokan atau pedoman sumber daya manusia, patokan pekerjanya, staf atau karyawan, gitu ya, atau pimpinan juga dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mendapatkan tujuan dari sebuah proses bisnis. Nah, jadi SOP ini biasanya dideklarasikan dalam sebuah dokumentasi yang sudah ini ya, yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau Anda kelak bekerja ataupun sudah bekerja, ketika Anda bekerja di bagian apa menjadi apa, biasanya akan selalu ada SOP. Gitu. Jadi apapun itu aktivitasnya, kiblatnya kembali lagi ke SOP. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya kita mengerjakan yang tidak ada aktivitasnya dalam SOP? Nah, itu sebenarnya urutan aktivitas yang salah. Berarti SOP-nya salah, gitu ya. Tapi di lain sisi, bicara tentang manajemen hal yang lainnya, itu penting sekali kita bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang kadang cenderung bisa berubah temporer gitu ya. Jadi ada satu momen mungkin membutuhkan aktivitas tambahan atau aktivitas yang dikurangi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau secara sahnya gitu ya, secara sahihnya kita akan bergerak melalui SOP, gitu ya. Nah, SOP ini berangkat dari mana? Berangkat dari ketetapan yang diputuskan oleh pihak-pihak manajemen atau top manajemen, biasanya seperti itu. Oke, komponen berikutnya itu struktur organisasi, manusia-manusia, SDM yang menjadi sumber daya dalam sebuah aktivitas proses bisnis itu harus punya akses, punya peran, punya tanggung jawab, gitu ya. Dan setiap peran dan tanggung jawab ini bicara tentang unit-unit, di mana setiap unitnya saling berinteraksi. Jadi nggak akan mungkin satu unit itu tidak akan berinteraksi dengan unit yang lainnya. Atau misalnya satu SDM tidak akan ada interaksinya dengan SDM berikutnya. Pasti ada, gitu ya. Ya minimum ada 1-2 bagian aktivitas di mana mereka akan saling berhubungan, akan saling berinteraksi. Oke, ini saya ambil sampel berupa
aktivitas dari pembelian barang. Kalau kalian lihat di bagian gudang, bagian pembelian dan supplier, ini adalah manusianya, ini adalah aktornya. Bagian gudang punya aktivitas, peran, dan tanggung jawab tertentu. Demikian juga dengan pembelian dan supplier. Nah, kalau dilihat gitu ya, kita menggambarkan dengan activity diagram. Gudang melakukan pemberian informasi barang yang akan dipesan. Dan aktivitasnya ini itu berinteraksi dengan bagian pembelian. Gudang berarti memberi data dan bagian pembelian menerima datanya, gitu ya. Menerima datanya kemudian diproses untuk membuat SPP-nya. Sampai akhirnya SPP yang dibuat itu dikirimkan atau diberikan ke supplier. Nah, ini menandakan adanya interaksi dari pembelian ke supplier. Itu maksudnya dari adanya interaksi antar unit, antar sumber daya manusianya. Oke, ini contoh lainnya di mana ada interaksi dari kasir, pelayan, dan juga pengunjung. Oke, nah ini di akhir komponen proses bisnis harus menghasilkan sebuah value bagi stakeholder, bagi orang-orang yang terlibat. Tidak boleh tidak, gitu ya. Nah, bicara tentang value, ini bicara tentang outcome. Adanya manfaat, adanya dampak, gitu ya, jangka panjang. Bedanya output dengan outcome, ketika output bicara tentang nilai dalam jangka pendek, maka outcome bicara tentang nilai yang jangka panjang. Nah, aktivitas dalam sebuah institusi berkaitan dengan aktivitas proses bisnis harus memiliki tujuan yang mempunyai manfaat baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi contohnya misalnya mengenai menghasilkan laba, menunjang keputusan, memperbaiki aktivitas lainnya, mempercepat proses eksekusi administrasi atau apapun. Nah, itu bicara tentang output dan outcome. Bicara tentang bagaimana aktivitas menghasilkan sebuah nilai bagi orang-orang yang terlibat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini mohon dikerjakan. Ketika nanti Anda kerjakan, Anda kumpulkan itu di pertemuan ke-7. Jadi akan ada tugas-tugas gitu ya. Setiap pertemuannya mungkin nggak setiap pertemuan, mungkin 2 kali sekali gitu ya. Jadi ada pertanyaan nanti Anda jawab. Nah, itu nanti Anda kumpulkan dalam satu file dokumen extensionnya docx, dan nanti di pertemuan ke-7 itu yang akan dikumpulkan. Nah, ini bicara tentang bagaimana Anda membangun proses bisnis dalam satu organisasi. Nah, cari tempat riset yang mudah untuk didapatkan. Saya pikir itu cukup mudah. Cari tempatnya yang sederhana. Bisa kuliner, bisa tempat pekerjaan Anda, bisa akademik seperti di Unicom sendiri, maka. Kemudian tentukan batasannya buat proses bisnis gitu ya. Dan juga buat ya aktivitas diagram sederhana. Bisa pakai activity diagram kalau sudah familiar, atau pakai flow map, atau misalnya pakai flowchart pun gak ada masalah. Nah, kemudian yang bagian ini kumpulkan di pertemuan berikutnya, maksudnya di pertemuan ke-7. Ini yang dikumpulkan. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi, mangga tadi saya sampaikan mengenai sampelnya, entah itu di kuliner, tempat kerjaan Anda, atau di akademik, atau mau di penjualan online, perpus, rawat jalan, rumah sakit, pembangunan SIM-C, KTP, BPJS, dan sebagainya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan didiskusikan dengan saya. Jika lebih jelasnya mungkin lewat diskusi langsung lewat WA. Ya, terima kasih.